Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Wifakul Idaini, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul variabel penelitian, sumber data, dan teknik sampling. Yang pertama, variabel dalam penelitian adalah konsep penting yang menentukan bagaimana sebuah studi dijalankan. Para ahli juga memiliki pandangan yang serupa mengenai definisi variabel. Menurut pandangan para ahli, Sugiono tahun 2017 menyebutkan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang dipelajari atau ditarik kesimpulannya dalam penelitian. Pendapat ini sejalan dengan Arie Gunto tahun 2010 yang menyatakan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi tentangnya. Dalam arti lain, variabel adalah segala hal yang menjadi fokus observasi dalam penelitian sehingga peneliti itu dapat mengevaluasi pengaruh antar variabel. Definisi ini mempertegas peran variabel sebagai karakteristik yang dapat diukur dan memiliki variasi nilai. Variabel dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsinya dan berdasarkan datanya. Di sini saya akan menjelaskan variabel dalam penelitian berdasarkan fungsinya. Variabel penelitian menurut fungsinya dapat dipetakan, yaitu sebagai yang pertama, variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang dapat memiliki nilai dalam jangkauan tertentu dan dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal tanpa batas, dan nilainya dapat berada dalam kisaran angka dan tidak terbatas pada bilangan bulat. Yang kedua ada variabel diskrit, yaitu variabel yang nilainya terbatas pada bilangan bulat dan tidak bisa dinyatakan dalam bentuk desimal atau pecahan. Dan nilai dari variabel diskrit itu angka-angka yang tetap dan saling terpisah seperti jumlah angka dalam sebuah keluarga, misalnya 2, 3, atau 4, atau jenis kelamin yang hanya memiliki dua kategori, yaitu perempuan dan laki-laki. Variabel diskrit itu sering digunakan dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan data yang dapat dihitung secara pasti. Selanjutnya ada variabel tergantung atau dependent variable. Variabel tergantung itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dalam penelitian. Seringkali itu disebut sebagai variabel yang terpengaruhi. Nilai dari variabel tergantung berubah seiring perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Misalnya jika variabel bebas adalah metode pembelajaran, variabel tergantungnya mungkin adalah hasil belajar siswa. Dalam penelitian, variabel tergantung menjadi fokus utama yang akan diukur untuk melihat pengaruh variabel bebas. Selanjutnya variabel bebas, independent variabel. Variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasi atau diatur oleh peneliti untuk melihat efeknya terhadap variabel lain, khususnya variabel tergantung. Variabel ini disebut bebas karena dapat diubah tanpa dipengaruhi oleh variabel lain. Contohnya dalam penelitian tentang pengaruh metode belajar terhadap nilai ujian, metode belajar adalah variabel bebas yang dimanipulasi untuk mengamati pengaruhnya terhadap nilai ujian atau variabel tergantung. Selanjutnya variabel intervening, yaitu variabel yang menjadi penghubung antara variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel itu menjelaskan bagaimana atau mengapa hubungan antara variabel bebas dan tergantung dapat terjadi. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang pengaruh status sosial terhadap prestasi belajar,
Motivasi belajar bisa menjadi variabel intervening yang menghubungkan status sosial dengan prestasi belajar. Selanjutnya, variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel ini bukan pengaruh utama dalam penelitian, tetapi berfungsi memperjelas hubungan antara variabel lain. Contohnya adalah variabel usia dalam peneliti tentang hubungan antara latihan fisik dan kesehatan. Selanjutnya, variabel kendali atau kontrol variabel. Variabel kendali ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibatasi oleh peneliti untuk mengurangi efek dari variabel lain yang tidak diinginkan. Variabel kendali penting untuk menjaga validitas internal penelitian. Selanjutnya, variabel rambang. Variabel rambang adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel bebas maupun tergantung tidak terlalu signifikan atau dapat diabaikan. Selanjutnya, variabel random. Variabel random adalah variabel yang mungkin memiliki pengaruh terhadap hasil penelitian namun tidak dimasukkan dalam perhitungan atau analisis utama. Variabel aktif yaitu variabel yang dimanipulasi oleh peneliti untuk menentukan efeknya dalam penelitian. Selanjutnya, variabel atribut. Variabel atribut adalah variabel yang tidak bisa atau sulit dimanipulasi seperti jenis kelamin, status sosial, atau tingkat pendidikan, dan variabel ini bersifat tetap dan hanya dapat diamati tanpa diubah dalam penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan tentang variabel penelitian menurut datanya. Selanjutnya ada variabel penelitian menurut datanya, yaitu yang pertama ada variabel nominal, yang kedua ada variabel ordinal, dan yang ketiga variabel interval, dan yang terakhir variabel rasio. Yang pertama yaitu variabel nominal. Variabel nominal variabel yang bersifat diskrit, di mana setiap kategorinya saling terpisah dan tidak memiliki urutan. Contohnya yaitu pada jenis kelamin, status pekerjaan, dan status perkawinan. Jadi variabel nominal itu variabel yang bersifat diskrit. Selanjutnya yang kedua ada variabel ordinal. Itu variabel ordinal adalah variabel yang memiliki tingkatan atau urutan antara kategorinya. Tetapi jarak antar kategori itu tidak sama. Misalnya, tingkat pendidikan berupa SD, SMP, SMA, dan sarjana. Yang ketiga ada variabel interval. Variabel interval itu variabel yang memiliki skala dengan jarak yang sama antara nilai-nilai, namun tidak memiliki titik nol yang mutlak. Contohnya dari variabel interval adalah suhu dalam Celcius, di mana perbedaan antara setiap derajat adalah sama, tetapi tidak ada titik nol yang mutlak. Dan terakhir ada variabel rasio. Variabel rasio adalah variabel yang memiliki skala pengukuran dengan jarak yang sama antara nilai-nilai dan memiliki nol mutlak. Nol mutlak berarti bahwa nilai nol menunjukkan ketiadaan atribut yang diukur. Contoh dari variabel rasio yaitu berat badan, tinggi badan, dan jarak dalam variabel rasio. Selanjutnya ada pengertian sumber data. Pengertian sumber data merupakan
elemen penting dalam setiap proses penelitian dan analisis informasi. Jadi sumber data itu sangat dibutuhkan ketika kita sedang melakukan penelitian atau analisis sebuah informasi yang kita dapatkan, yang mengacu pada asal mula data atau informasi yang dikumpulkan dan digunakan untuk berbagai keperluan. Fungsinya untuk mengacu pada asal mula data atau informasi yang dikumpulkan. Selanjutnya, sumber data ini menyediakan informasi yang dapat diolah. Pertama, dapat diolah, kedua, dapat dianalisis, dan dapat diinterpretasikan guna untuk menghasilkan pengetahuan baru atau mendukung pengambilan keputusan. Menurut Nasir pada tahun 1988, sumber data adalah bahan baku yang dikumpulkan peneliti untuk dijadikan dasar penelitian. Jadi sumber baku yang dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan dasar penelitian, sehingga menjadi acuan yang sangat penting dalam proses perolehan data. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai teknik sampling oleh pemateri ketiga. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai teknik sampling. Menentukan sampel dalam penelitian merupakan langkah penting yang sangat mempengaruhi validitas hasil. Pemilihan sampel sendiri itu bergantung kepada jenis penelitian dan juga tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa cara dalam menentukan sampel sesuai dengan pendekatannya. Secara umum, ada dua pendekatan yang biasa digunakan, yaitu pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengukur fenomena secara objektif dan juga menghasilkan data yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih besar. Pemilihan sampel dalam penelitian kuantitatif harus memperhatikan representasi dari populasi dan dapat mengurangi bias. Ada dua kelompok metode pemilihan sampel yang biasa digunakan, yaitu random sampling dan juga non-random sampling. Yang pertama yaitu random sampling atau sampel acak, yaitu pengambilan sampel acak yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih. Nah, metode ini sering digunakan dalam penelitian yang memerlukan data representatif. Teknik-teknik random sampling itu meliputi simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan juga systematic sampling. Yang pertama yaitu simple random sampling. Dalam teknik ini, sampel dipilih secara acak dari keseluruhan populasi menggunakan undian, tabel angka acak, atau komputer. Teknik ini cocok ketika populasinya bersifat homogen atau memiliki kesamaan karakteristik. Kemudian yang kedua yaitu stratified random sampling. Teknik ini digunakan ketika populasi memiliki perbedaan karakteristik yang signifikan, misalnya jenis kelamin, usia, atau pendidikan. Populasi dipecah menjadi beberapa subkelompok atau strata, dan sampel acak diambil dari setiap strata.
sesuai proporsi tertentu. Hal ini membantu agar setiap kelompok dalam populasi terwakili secara proporsional. Kemudian ada cluster sampling. Cluster sampling itu dilakukan dengan cara membagi populasi ke dalam beberapa cluster atau kelompok yang lebih kecil, misalnya berdasarkan lokasi geografis. Selanjutnya, sampel acak diambil dari beberapa cluster terpilih saja, bukan dari seluruh populasi. Teknik ini lebih efisien saat populasi tersebar luas dan sulit diakses secara langsung. Kemudian ada systematic sampling. Dalam metode ini, anggota sampel dipilih dengan interval tertentu. Sebagai contoh, peneliti dapat memilih setiap anggota kelima dalam daftar populasi. Teknik ini sederhana tetapi tetap dapat memberikan hasil yang representatif selama interval yang dipilih benar dan populasinya teratur. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan non-random sampling. Nah, non-random sampling sendiri dalam beberapa situasi pemilihan sampel acak itu sulit dilakukan karena keterbatasan waktu, biaya, atau akses terhadap populasi. Oleh karena itu, peneliti bisa menggunakan metode non-random yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi. Teknik-teknik yang umum digunakan dalam non-random sampling ini meliputi quota sampling, purposive sampling, confidence sampling. Yang pertama ada quota sampling. Dalam teknik ini, peneliti menentukan kuota tertentu untuk setiap subkelompok dalam populasi. Misalnya, jumlah laki-laki dan perempuan yang akan diambil sebagai sampel. Setelah kuota terpenuhi, pemilihan sampel dihentikan. Kemudian yang kedua ada purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan tujuan penelitian atau karakteristik tertentu yang relevan dengan topik. Teknik ini biasa digunakan saat penelitian memerlukan sampel dengan kualifikasi atau karakteristik khusus. Kemudian ada confidence sampling. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel dari individu yang mudah dijangkau oleh peneliti, misalnya teman atau anggota komunitas yang dekat. Meskipun mudah diakses, confidence sampling itu berisiko memiliki bias yang tinggi karena kurang representatif. Kemudian ada ukuran sampel. Dalam pendekatan kuantitatif, ukuran sampel yang tepat harus cukup besar untuk mewakili populasi dan ada beberapa rumus statistik yang umum digunakan. Yang pertama yaitu dengan rumus Lovin. Rumus Lovin ini digunakan untuk menghitung ukuran sampel jika jumlah populasi diketahui. Yang kedua dengan tabel atau tabel Morgan dan Creasy. Tabel ini memberikan ukuran sampel yang sesuai berdasarkan besar populasi dengan tingkat kepercayaan dan margin of error tertentu. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini lebih berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena atau masalah daripada generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas. Nah, ada beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan ini. Yang pertama yaitu purposive sampling.
di mana peneliti secara sengaja memilih sampel yang memiliki karakteristik khusus yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini membantu mendapatkan informasi yang mendalam mengenai fenomena spesifik dan perspektif orang-orang yang benar memahami konteks dan isu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dengan snowball sampling. Teknik ini dimulai dengan beberapa individu sebagai sampel awal yang kemudian merekomendasikan orang lain yang relevan. Proses ini berlanjut hingga peneliti mendapatkan jumlah sampel yang cukup atau sampai data dianggap jenuh. Teknik ini bermanfaat dalam penelitian yang melibatkan populasi yang sulit dijangkau atau tersembunyi. Yang berikutnya ada theoretical sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan sampai peneliti mencapai titik jenuh data, yaitu saat data yang diperoleh sudah berulang dan tidak ada informasi baru. Pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif berbasis teori seperti grounded theory. Yang berikutnya ada saturation point atau titik jenuh. Dalam penelitian kualitatif, penentuan sampel sering dilakukan secara berkelanjutan hingga peneliti mencapai saturation point, yaitu titik di mana data tambahan tidak lagi memberikan informasi baru atau relevan terhadap fenomena yang diteliti. Saturation point biasanya menjadi acuan peneliti untuk menghentikan pengumpulan data. Dan yang terakhir yaitu pendekatan campuran atau mix method. Pendekatan campuran atau mix method ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Dalam pendekatan ini, sampel dapat dipilih dengan dua cara, yaitu sampel untuk bagian kuantitatif. Bagian kuantitatif dalam mix method ini menggunakan metode random sampling atau acak agar hasil bisa digeneralisasi. Peneliti dapat menggunakan teknik seperti simple random sampling, kemudian stratified random sampling, dan yang lainnya, tergantung pada struktur populasinya. Kemudian yang kedua dengan sampel untuk bagian kualitatif. Pada bagian kualitatif, peneliti memilih sampel dengan metode purpose atau snowball sampling agar bisa mendapatkan wawasan yang mendalam terkait temuan kuantitatif. Bagian ini seringkali melibatkan wawancara atau observasi yang mendalam untuk melengkapi data kuantitatif. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.